Seseorang yang telah menerima pendidikan spiritual secara sempurna, ruhnya akan menjadi bening, jiwanya menjadi suci, akhlaknya akan lurus, dan fisiknya akan bersih. Demikian itu terwujud karena adanya hubungan yang kuat dengannya. Penuh pengharapan hanya kepadanya, bertawakal kepadanya, mengharapkan kemuliaannya, serta yakin akan sebuah pertolongan darinya beserta taufik dan hidayahnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan untuk menguasai ilmu tasawuf. Jadi, bagi sobat yang ingin belajar atau memperdalam ilmu tasawuf, harap diperhatikan. Setiap hal yang kami sampaikan, terdapat poin-poin penting, jadi jangan di-skip, agar sobat tidak salah arah dalam mempelajari tasawuf. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, dengan segala kerendahan hati, hari ini, kembali saya bagikan kepada sobat tercinta, Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar tasawuf dengan benar sesuai tuntunan yang diberikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akan saya sampaikan pokok-pokok amalannya dan juga sedikit penjelasannya. Silakan sobat simak. Yang harus dilakukan seorang yang mempelajari tasawuf, yang pertama yaitu tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Amalan ini menjadi pondasi yang harus dan wajib dikerjakan. Inilah poin utama dalam tasawuf akhlaki, yang artinya setiap orang yang ingin mempelajari tasawuf, harus mengerjakan pembersihan diri dari sifat-sifat negatif, seperti keangkuhan, keserakahan, kemarahan, dan lainnya. Proses ini melibatkan introspeksi, refleksi, dan usaha sungguh-sungguh untuk mengubah perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tazkiyatun nafs adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada proses pembersihan diri dari sifat-sifat negatif dan penyempurnaan karakter moral. Hal ini melibatkan pengendalian hawa nafsu, peningkatan kesadaran spiritual, dan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Proses ini terjadi melalui refleksi diri, tindakan sadar, dan pengembangan sifat-sifat positif. Untuk proses ini, cobalah sediakan waktu sesaat untuk merenungkan perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Coba ingatlah, seharian tadi, perilaku apa saja yang telah sobat kerjakan. Lalu, ingat-ingatlah, perilaku baik dan perilaku buruk, hari ini, mana yang lebih banyak sobat lakukan. Andalah yang bisa menilai, lebih banyak perbuatan buruk, atau amaliyah yang baik. Yang kedua, kita harus berupaya, untuk menerima ujian dan cobaan itu dengan sabar, serta mempercayai bahwa semua hal yang terjadi merupakan rencana Allah. Di sini kuncinya harus sabar dan tawakal. Yang ketiga sobat, berusahalah untuk tidak mengeluh. Ingat dan percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Melakukan setiap tindakan dengan sempurna dan keikhlasan. Lakukan tugas sehari-hari, baik besar maupun kecil, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Misalnya, membersihkan rumah dengan baik atau bekerja dengan penuh dedikasi. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah. Yang keempat, muraqabah yaitu melakukan pengawasan diri. Intinya apa? Selalu menyadari kehadiran Allah yang selalu mengawasi apapun tindakan serta pikiran kita. Berusaha dan belajarlah secara berkala untuk selalu ingat, bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita kerjakan. Selama aktivitas sehari-hari, perhatikan pikiran dan perasaan Anda. Pastikan bahwa tindakan dan reaksi Anda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, kita harus mampu mengontrol nafsu dan hawa nafsu. Dalam hal ini, sobat berusaha maksimal untuk mengendalikan keinginan dan dorongan dari bisikan dan bujukan negatif.
Karena semua itu ulah dan perbuatan setan. Caranya bagaimana? Agar kita bisa mengendalikan nafsu tersebut. Semisal, saat merasakan kemarahan, atau ada bisikan keinginan negatif lainnya, berhenti sejenak dari aktivitas tersebut. Lalu, coba pertimbangkan dampaknya dan kontrol reaksi Anda. Misalnya, jika marah, berusaha untuk tidak meluapkan emosi secara berlebihan. Keenam, bermuhasabah atau menghitung amal perbuatan. Dalam hal ini, cobalah sobat mengkaji ulang tindakan dan perilaku sobat secara berkala. Artinya, kita harus selalu introspeksi diri kita ini. Setiap akhir pekan atau bulan, luangkan waktu untuk mengevaluasi amal perbuatan kita. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dalam berurusan dengan orang lain, pastikan bahwa Anda bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan berbicara dengan bijaksana. Hindari tindakan atau kata-kata yang dapat merugikan atau bisa menyakiti orang lain. Sobat Ruh Ilahi, dalam pengamalan konsep tazkiyatun nafs ini, kita membutuhkan kesadaran diri yang tinggi, kejujuran terhadap diri sendiri, dan komitmen untuk terus berusaha meningkatkan perbaikan diri. Proses ini adalah perjalanan panjang menuju pembersihan diri dan penyempurnaan karakter iman Islam, yang melibatkan konsistensi dalam upaya pribadi dan pengembangan spiritual menuju tauhid sejati. Amalan selanjutnya yang harus sobat kerjakan adalah melakukan mujahadah, yaitu sebuah perjuangan. Merujuk pada usaha keras dalam mengekang hawa nafsu dan melawan dorongan-dorongan negatif. Ini melibatkan perjuangan batiniah dan pengorbanan untuk mencapai tingkat akhlak yang lebih baik. Mujahadah adalah konsep dalam tasawuf yang merujuk pada perjuangan atau usaha keras untuk mengendalikan hawa nafsu dan mencapai kedekatan dengan Allah. Ini melibatkan upaya sungguh-sungguh untuk melawan dorongan-dorongan negatif, dari niatan perbuatan buruk, dan untuk mencapai puncak spiritual. Mujahadah adalah bagian integral dari proses tazkiyatun nafs atau pembersihan diri, sobatku. Dan merupakan langkah penting dalam perjalanan spiritual. Menyadari dan menyusun niat untuk melakukan mujahadah dengan tulus ikhlas, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum memulai setiap tindakan mujahadah, buatlah niat dengan tulus ikhlas. Ingatkan diri sendiri bahwa usaha ini dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Melaksanakan sholat, puasa, atau ibadah lainnya, berusaha untuk benar-benar hadir di hadapan Allah. Atau sobat merasakan kehadiran Allah di sekitar Anda, munculkan hal ini di dalam pikiran dan hati sobat. Hadirkan zat Allah di dalam hati sobat. Hindari gangguan pikiran negatif dan fokuslah sepenuhnya untuk ibadah. Saat dihadapkan pada ujian atau kesulitan, berusaha untuk tetap tenang dan bersandar pada Allah. Jangan biarkan cobaan menguasai emosi atau iman Anda. Identifikasi situasi atau kejadian yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau kemarahan. Berlatihlah untuk bersabar dan menahan diri dalam menghadapi situasi tersebut. Mujahadah bukanlah usaha sekali-sekali, melainkan perjalanan jangka panjang. Tetapkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan diri, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Mujahadah bukanlah proses yang mudah, namun merupakan suatu upaya yang penuh keikhlasan dan kegigihan. Melalui perjuangan ini, seseorang diharapkan dapat memperoleh peningkatan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan ini menuntut kesabaran, ketekunan, dan kesadaran akan kebutuhan untuk terus mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan spiritual. Dalam mempelajari serta memperdalam ilmu tasawuf akhlaki ini, sangat menekankan pentingnya ikhlas atau kesucian niat dalam setiap tindakan. Niat yang murni adalah kunci dalam tasawuf,
karena setiap amal perlu dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah semata. Ikhlas dan kesucian niat adalah aspek penting dalam mengamalkan konsep tasawuf. Mulailah dengan merenung dan meresapi diri sendiri. Kenali motif-motif dalam tindakan dan ibadah Anda. Tanyakan pada diri sendiri apakah niat Anda sesuai dengan keikhlasan atau masih tercampur dengan motif-motif duniawi. Sering-seringlah berzikir dan berdoa kepada Allah, untuk memberikan ketulusan hati dan niat yang suci. Mintalah pertolongan dan petunjuknya dalam memperbaiki niat Anda. Ingatkan diri sendiri tentang sifat sementara dan fana dunia ini. Renungkan akhirat sebagai tujuan utama, sehingga niat Anda lebih terfokus pada mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Begitulah sobatku konsep yang saya susun ringkas ini, terdapat dalam ajaran Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.